Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 4-0 saat melawan Hajduk Split pada laga uji coba di Stadion Slorga Split, Kroasia, Senin 20 Oktober 2020. Gol Timnas Indonesia U19 diciptakan oleh Bagas Kava, Beckham Putra, Pratama Arhan, dan Jack Brown menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga U19 Kroasia. Rupanya tak membuat gentar Timnas Indonesia U19. Hal tersebut terlihat dari penguasaan bola yang dipegang oleh Timnas Indonesia U19 di sepanjang jalannya pertandingan. Berkali-kali dapat peluang, Timnas Indonesia U19 akhirnya membuka keunggulannya di menit ke-19. Gol dicetak oleh Bagas Kava usai mendapatkan umpan dari Witan Sulaiman yang berada di sayap kanan Timnas Indonesia U19. Tak berpikir panjang, Bagas Kava langsung menendang bola dengan kaki kanannya yang tak bisa dihalau oleh Kovic. Timnas Indonesia U19 unggul 1-0 atas Hajduk Split. Keunggulan Timnas Indonesia U19 bertahan hingga babak pertama berakhir. Babak kedua dimulai. Tak butuh waktu lama bagi Timnas Indonesia U19 menambah keunggulannya. Kali ini, gol diciptakan oleh Pratama Arhan melalui tendangan penalti pada menit ke-48. Penalti tersebut didapatkan setelah penyerang Timnas Indonesia U19, Sadam Emiruddin, dilanggar keras oleh kiper Hajduk Split, Ivan Bardar. 3 menit berselang, Timnas Indonesia U19 kembali mendapatkan hadiah penalti. Kali ini pemain belakang Hajduk Split, Damagoc, dengan sengaja menghalau bola tendangan Supriyadi dengan tangannya. Ia pun harus keluar pertandingan karena mendapatkan kartu merah. Beckham Putra yang menjadi eksekutor Timnas Indonesia U19 berhasil menyarangkan bola ke gawang Bardar. Timnas Indonesia U19 unggul 3-0. 10 menit berselang, Kapten Timnas Indonesia U19, Rizky Ridho digantikan oleh Komang Teguh. Kali ini gol dicetak oleh Jack Brown di menit ke-78 melalui sontekan apiknya ketika tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Hajduk Split. Timnas Indonesia U19 unggul 4-0. Pada menit ke-89, satu pemain Hajduk Split, Simon Solid, harus menerima kartu merah. Hal tersebut membuat Hajduk Split hanya bermain dengan 9 orang di lapangan. Namun, itu tak membuat keunggulan Timnas Indonesia U19 bertambah. Hingga akhir pertandingan, Timnas Indonesia U19 tetap unggul atas Hajduk Split dengan skor 4-0. Dan sekarang, kita akan membahas 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2022. Ini catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal mendapat tambahan amunisi. Saat ini, mereka direncanakan bakal mendapat tambahan pemain naturalisasi. Ada 4 nama yang diajukan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Max Hilgers. 3 pemain tersebut, Dix, Walsh, dan Hilgers, berdarah Belanda, sementara Amat memiliki darah Spanyol. Nama 4 pemain tersebut sudah diajukan PSSI Kemenpora. Kemenpora sendiri saat ini sedang menimbang-nimbang pengajuan tersebut. Salah satu pertimbangannya disebut adalah kemampuan teknis dari 4 pemain tersebut dan peluangnya membela merah putih. Bagaimana catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi tersebut pada musim ini? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Kevin Dix, pemain pertama dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi adalah Kevin Dix. Pemain 25 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai fullback kanan tim kasta teratas tertinggi Denmark, Kevin Dix. Menurut laman Transfer Market, pada musim ini, Dix sudah bermain 26 kali, 15 kali diantaranya di kompetisi lokal. Dalam 1882 menit bermain,
Total ia mencatatkan 7 gol dan 8 assist. 2 gol dan 4 assist ia catatkan dalam 1064 menit bermain di Superliga. Laman WhoScored menyebut Diggs memiliki kekuatan dalam memberi umpan, termasuk umpan kunci. Ia pun disebut memiliki kemampuan apik dalam melakukan tackle dan intercept. Sementara kelemahan Diggs adalah akurasi umpan silangnya. Dengan kualitasnya saat ini, laman Transfermarkt menaksir bandrol Diggs sebesar 3,5 juta euro. Sandy Walsh menjadi pemain kedua dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi. Pemain berusia 26 tahun tersebut berstatus sebagai pemain belakang tim kasta tertinggi Belgia, KV Mechelen. Laman Transfermarkt mencatat, pada musim ini, Walsh total bermain dalam 24 pertandingan, 23 diantaranya di liga lokal, dalam 2113 menit. Total Walsh mencetak 2 gol dan 5 assist. Semua gol dan assist tersebut dicetaknya di Jupiler Pro League. Laman WhoScored menilai, Walsh memiliki kelebihan dalam menahan bola. Ia pun tak mudah terjatuh kala mendapat tackle lawan. Sementara kelemahannya adalah tackling. Dari 47 tackle yang dilepaskannya sejauh ini, ia 32 kali sukses menghentikan serbuan lawan. Dengan kualitasnya tersebut, menurut laman Transfermarkt, Sandy Walsh ditaksir memiliki bandrol sebesar 1,8 juta euro. Jordi Amat, pemain ketiga dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi adalah Jordi Amat. Saat ini, pemain 29 tahun tersebut memperkuat klub level tertinggi Liga Belgia, KAS Eupen. Menurut laman Transfermarkt, pada musim ini, Amat bermain dalam 23 pertandingan, 22 diantaranya di Jupiler Pro League, dalam 2001 menit bermain, yang 1881 menit diantaranya di Liga. Ia mencetak 1 assist. Assist sematawayang ini dicetaknya di Jupiler Pro League. Laman WhoScored menilai, Amat tak memiliki kelebihan yang menonjol dalam permainannya. Namun, jika ditelitik catatan statistiknya, ia memiliki rataan sapuan cukup tinggi. Rata-rata ia mencatatkan 3,5 sapuan dalam tiap pertandingan. Selain itu, akurasi umpan Amat pun mencapai 87,5%. Sementara menurut laman statistik tersebut, jangan lupa ada 2 hal yang comment, menjadi kelemahan share, Amat, dan subscribe. 2 hal tersebut